Selamat siang, perkenalkan, saya Angelitso dari program studi bioteknologi Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah artikel ilmiah dari jurnal internasional dengan topik pemanfaatan senyawa bahan alam. Artikel yang saya ambil ini dirilis pada tahun 2019 dengan judul Flavonoid Analysis and Antioxidant, Antimicrobial, and Anti-Inflammatory Activities of Fruit and Purified Extracts from Veronicastrum latifolium. Artikel ini adalah artikel dari jurnal Industrial Crops and Products yang dirilis oleh publisher-nya Elsevier. Secara keseluruhan, artikel ini membahas tentang kandungan senyawa flavonoid pada tanaman Veronicastrum latifolium dengan tujuan untuk mengidentifikasi flavonoid di dalamnya serta menguji bioaktivitasnya pada dua jenis sampel, yaitu ekstrak murni dan ekstrak mentah. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita mengenal dulu tanaman Veronicastrum latifolium yang menjadi highlight dari penelitian kali ini. Mungkin untuk kita yang tinggal di Indonesia, tanaman ini tuh masih sangat asing. Hal ini karena Veronicastrum latifolium banyaknya itu terdapat di area Asia Timur, terutama di Taiwan dan China. Veronicastrum sendiri itu umum sekali digunakan dalam pengobatan tradisional di daerah tersebut, terutama untuk penyakit-penyakit peradangan dan infeksi. Oleh karena itu, Veronicastrum latifolium ini dipercaya memiliki kemampuan antibakterial dan antiinflamasi. Dan kemudian, berdasarkan penelitian pada tahun 2014 yang meneliti tentang kandungan senyawa bahan alam yang terdapat dalam tanaman Veronicastrum latifolium ini, ditemukan sejumlah senyawa seperti terpen, sterol, flavonoid, dan senyawa fenolik, sehingga Veronicastrum ini diklaim kaya akan senyawa bioaktif. Kemudian penelitian ini itu berfokus pada senyawa flavonoid yang secara populer diketahui bersifat antibakterial, antiinflamasi, dan antioksidan yang linear dengan hipotesis kalau Veronicastrum latifolium ini kaya akan zat antiinflamasi dan antibakteri. Dan penelitian ini juga digadang-gadang menjadi penelitian pertama yang mengidentifikasi flavonoid serta bioaktivitasnya pada dua jenis sampel, yaitu ekstrak murni dan ekstrak mentah. Kita lanjut ke metode penelitian. Untuk bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini disebutkan secara lengkap beserta dengan sumber diperolehnya. Dan peneliti juga menjabarkan secara detail mengenai metode penelitiannya. Namun saya akan membahas secara singkat saja, dimulai dari proses ekstraksi tanamannya. Di sini peneliti menggunakan bagian daun dari Veronicastrum latifolium yang dikeringkan. Setelah itu, daun tersebut dihaluskan dan disaring. Kemudian nanti serbuk halusnya itu akan dilarutkan dalam etanol 70% menggunakan ultrasonic bath di suhu 45 derajat Celcius dalam waktu 50 menit. Dan larutan ini akan menjadi stok larutan ekstrak kasar atau ekstrak mentah dari Veronicastrum. Kemudian kita skip dulu sebentar ke slide berikutnya. Ini adalah persiapan dari ekstrak murninya. Kalau yang tadi ekstrak kasar, sekarang ekstrak murni. Yaitu melalui purifikasi dengan menggunakan metode MARS atau macrospore resins. Nah, pertama-tama dilakukan dulu pretreatment terhadap resin dengan pencucian yang fungsinya itu untuk menghilangkan agen porogenik dan monomer yang dapat mengganggu penelitian nantinya. Setelah itu, masing-masing resin ditambahkan larutan ekstrak kasar yang dikocok dalam labu kerucut untuk melihat adsorpsi, yaitu kemampuan resin untuk mengikat ekstrak murni. Selanjutnya akan ditambahkan lagi etanol 90% untuk melihat desorpsi, yaitu kemampuan resin untuk melepaskan partikel ekstrak flavonoid murni ke etanol 90%. Nanti resin dengan hasil adsorpsi dan desorpsi yang terbaik akan digunakan hasilnya, yaitu dengan dipisahkan antara resin dan supernatan, kemudian supernatannya itu nanti akan digunakan sebagai ekstrak murninya. Nah, terus kita kembali lagi ke slide sebelumnya, yaitu proses identifikasi flavonoid dari ekstrak murni menggunakan metode kromatografi HPLC dan LC-MS-MS dengan menggunakan pengukuran kurva standar pada absorbansi 510 nanometer.
Selanjutnya dilakukan uji bioaktivitas, yaitu ada 3 jenis pengujian, ada pengujian antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi. Nah, pada pengujian antioksidan dilakukan dengan 6 sampel konsentrasi berbeda dengan kontrol negatifnya itu pelarut metanol dan kontrol positifnya vitamin C yang terkenal sebagai antioksidan kuat. Nah, melalui inkubasi dan kemudian dilanjutkan dengan pengukuran OD atau optical density, akan dilihat kemampuan sampel dalam melawan radikal bebas. Sementara itu, pada uji antibakteri, nanti sampel itu akan diamati reaksinya terhadap pertumbuhan 6 strain bakteri yang berbeda. Terus nanti akan diukur zona hambatnya dan ditarik kesimpulan dengan dibandingkan dengan kontrol negatif yang merupakan pelarut metanol dan kontrol positif yang merupakan kanamisin, yaitu antibiotik kuat. Terakhir, pada uji antiinflamasi, yaitu menggunakan sampel sel makrofag tikus yang diinduksi supaya terjadi peradangan. Analisis ini nantinya akan dilakukan dengan mengukur kandungan NO. Kenapa diukur kandungan NO? Karena NO ini adalah senyawa yang akan dikeluarkan kalau misalnya terjadi proses inflamasi. Nah, penelitian ini itu nanti akan dilakukan dengan kontrol negatifnya pelarut metanol dan kontrol positifnya itu di XM atau obat pereda radang. Kita lanjut ke hasil identifikasi flavonoid. Dalam identifikasi menggunakan HPLC dan LC-MS-MS, terdapat 8 jenis flavonoid, yaitu vitexin, luteolin, wogonoside, apigenin, hispidulin, krioseriol, asacetin, dan pectolinarigenin. Nah, hasil-hasil dari jenis-jenis flavonoid yang didapatkan ini merupakan hasil dari perbandingan dengan zat standar dan analisis mass spektrofotometri yang dilakukan oleh peneliti. Nah, melalui mass spektrofotometri itu, peneliti mendapatkan data berupa massa ion, rumus molekul, dan fragmen utama yang kemudian hasilnya itu akan diidentifikasi dan dibandingkan dengan hasil yang didapatkan oleh zat pembanding, larutan pembanding. Kemudian rumus molekulnya itu nanti akan diterjemahkan oleh peneliti menjadi jenis-jenis flavonoid yang di sebelah kiri ini. Selanjutnya, hasil purifikasi dengan resin atau hasil purifikasi Mars. Pada tabel 1 itu kita bisa melihat kalau ada 6 jenis resin yang ditunjukkan kemampuan absorpsi dan desorpsinya masing-masing. Dan dari ke-6 resin ini disisihkan dan diambil 3 kandidat resin terbaik, yaitu ada AB8, D101, dan HPD400 yang dipilih menjadi kandidat untuk pemurnian flavonoid. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada tabel 2, tingkat pemulihan atau recovery rate pada resin D101 yaitu 88,5% dan tingkat kemurniannya yaitu 41,4% ini menjadi yang dipertimbangkan lebih baik daripada 2 resin lainnya. Oleh karena itu, resin D101 ini dipilih untuk memurnikan flavonoid. Kemurnian dari si total flavonoid pada ekstrak murni yang diambil melalui resin D101 ini juga lebih tinggi ternyata, lebih tinggi 9,36 kali dibandingkan dengan ekstrak kasar atau ekstrak mentahnya. Berikutnya, kita akan bahas tentang hasil uji antioksidan, yaitu dilakukan 3 percobaan dengan DPPH, ABTS, dan FRAP. Dari ketiga grafik ini ditunjukkan bahwa ekstrak kasar dan ekstrak murni dari Veronica stromatifolium ini memiliki aktivitas antioksidan, yang mana antioksidan ekstrak murni ternyata lebih kuat dibandingkan dengan ekstrak mentah pada uji ketiga radikal bebas, yaitu DPPH, ABTS, dan FRAP. Selanjutnya, uji aktivitas antibakteri dengan 6 strain mikroba berbeda, yaitu ada 3 strain bakteri gram negatif, 2 strain bakteri gram positif, dan 1 lagi strain ragi atau yeast. Nah, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak kasar dan ekstrak murni itu memiliki aktivitas antibakteri pada semua strain dan ekstrak yang dimurnikan ini lebih baik ternyata antibakterinya daripada ekstrak yang mentah. Nah, 3 terbaik dalam penelitian ini adalah S. aureus, C. albicans, dan B. subtilis, yang mana efek antibakterinya itu bagus.
Sementara pada E. coli dan strain-strain yang lainnya itu disimpulkan oleh peneliti menjadi efek bakterinya itu kurang. Karena hal ini itu bisa terjadi karena bakteri gram positif dan yeast itu lebih sensitif daripada gram negatif. Seperti yang kita pernah pelajari sebelumnya, bahwa gram positif dan gram negatif itu paling kentara perbedaannya itu kan di dinding selnya. Nah, bakteri gram negatif itu kaya akan lipopolisakarida yang bersifat impermeable terhadap komponen lipofilik dari senyawa antibiotik, sehingga menyebabkan resistensi antibiotik terhadap bakteri gram negatif. Terakhir, dari hasil uji antiinflamasi sel yang dilakukan dengan uji efek sitotoksik pada sel tikus, pada gambar dilihat adanya pengukuran NO yang merupakan molekul yang dikeluarkan sebagai sinyal dalam sistem imun jika terjadi reaksi inflamasi. Nah, terlihat bahwa produksi NO ini terinhibisi oleh ekstrak tanaman. Ekstrak murni itu terlihat lebih ampuh dalam menginhibisi NO daripada ekstrak mentah. Dan hal ini dapat disebabkan karena antiinflamasi itu kemungkinan banyak bergantungnya pada aktivitas senyawa flavonoid, yang mana berdasarkan penelitian yang tadi sudah dilakukan oleh peneliti, total kandungan flavonoid itu lebih banyak ada di ekstrak purifikasi daripada di ekstrak mentahnya. Nah, kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah ternyata daun Veronicastum latifolium itu kaya akan kandungan flavonoid. Dan berdasarkan penelitian ini juga terbukti bahwa ekstrak mentah dan ekstrak murni dari daun Veronicastum latifolium memiliki sejumlah bioaktivitas seperti antioksidan, antimikroba, dan antiinflamasi. Namun, jika dibandingkan dengan kedua sampel, ekstrak murni itu ternyata lebih kuat dibandingkan dengan ekstrak mentah dengan kemurnian total flavonoid dalam ekstrak murni itu adalah 9,36 kali lebih tinggi dibandingkan dengan ekstrak mentah setelah pengujian menggunakan metode Mars atau dengan menggunakan metode resin. Nah, Veronica Storm latifolium ini layak untuk diteliti lebih lanjut dan memiliki potensi yang besar dalam pengembangan senyawa obat bahan alam yang baru. Untuk analisis dan review terhadap jurnal ini, menurut saya yang pertama, ada teknologi yang bisa ditambahkan atau yang mungkin lebih baik untuk digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknologi HPE atau High Pressure Extraction. Nah, metode ekstraksi dengan teknologi ini itu akan lebih baik jika menggunakan teknologi yang lebih canggih, karena itu akan meningkatkan efisiensi dan konsentrasi senyawa flavonoidnya dibandingkan dengan HPLC tadi. Kemudian, lampiran hasil penelitian ini sebaiknya lebih lengkap karena di yang 6 strain bakteri yang diuji tadi di aktivitas antibakteri, hanya 3 plate yang dilampirkan di jurnal. Meskipun cuma 3 strain aja yang bagus, tapi akan lebih baik kalau 3 strain lainnya itu juga ikut dilampirkan, supaya kita bisa melihat secara lebih jelas. Kemudian untuk pemilihan sampel tanaman, metode pengujian, dan pemilihan kontrol positif itu sangat baik dan jelas. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.